Nanti aku jemput, ucap Regan, yang mengantar Giana ke rumah Adi. Giana mengangguk. Sebenarnya masih ada yang mengganjal, karena belum tahu apa yang menyebabkan ekspresi wajah sang suami rada dingin. Giana akan tanya nanti malam saja, ketika Regan sudah selesai bekerja dan lebih santai. Dada papa, seru Giana seraya melambaikan tangan kanannya. Tapi Regan tidak menoleh. Kan, tidak merespons. Langsung tancap gas, Giana mendecakkan lidahnya karena kesal. Giana membuka pintu pagar rumah yang tidak dikunci. Regan sudah memberitahu Rita bahwa si Bumil akan datang berkunjung. Langkah Giana melambat karena melihat Lisna sedang memetik pare yang ditanam di halaman rumah. Selain pare, ada tomat, cabai, dan terong. Area kebun kecil itu dikelilingi pagar kayu. Siang, Eyang Lis, sapa Giana. Sudah sampai tuh. Lisna meletakkan 2 buah pare di keranjang kecil. Jangan panas-panasan di situ, Giana. Nanti gosong. Sana masuk. Aku udah buatkan es blewah. Giana berjalan mendekat ke arah kebun kecil. Ada yang bisa dibantu, Eyang? Nggak ada. Udah, sana masuk ke dalam. Kasihan si jabang bayinya, tegas Lisna. Giana agak merengut, si dedek masih di dalam perut tidak mungkin kepanasan. Giana ingin memetik tomat yang bergelayutan di dahan kecil. Gia. Rita memanggil, sang mertua melongok dari jendela yang terbuka. Giana melangkah masuk, melepas jaket yang ditaruh di atas sofa. Di meja makan tersedia tahu bacem, rujak buah, dan es blewah. Udah makan siang, kan? Tanya Rita. Hari ini, aku nggak minat makan, Ma. Ngemil iya, sahut Giana, mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian mencomot tahu bacem. Yang terpenting ada asupan makanan yang bergizi dan seimbang. Nggak harus nasi. Udah berapa minggu? Sekarang masuk 9 minggu, jawab Giana antusias. Lalu dia ngiler melihat buah nanas yang sedang dipotong-potong Rita. Boleh minta 1 potong kecil, Ma? 1 aja ya. Buat ngilangin rasa pengen. Ini Eyang Adi yang minta nanas madu, kata Rita. Giana mengunyah nanas yang terasa manis. Ingin sekali menambah 1 potong lagi, tapi tidak boleh banyak-banyak. Rit, kamu udah bilang ke Giana kalau aku ingin acara mapati di rumah ini? Tanya Lisna yang memasuki dapur. Belum. Masih lama, Eyang, sahut Rita. Ya, nggak apa-apa. Walaupun masih lama, lebih baik dibicarakan dari sekarang. 7 bulanan nanti juga di rumah ini, kata Lisna, melepas topi putih bundar. Keranjang sayuran diletakkan dekat wastafel. Giana hanya mendengarkan 2 orang perempuan itu membicarakan acara 4 bulanan. Karena mengantuk, dia berpamitan ke kamar. Di rumah kontrakan maupun di rumah keluarga Regan, aktivitasnya sama saja, tidur, makan, dan rebahan nonton film atau baca buku. Giana tidur menyamping kiri seperti yang disarankan. Makin lama, dia terlelap sangat pulas hingga 2 jam. Terbangun dari tidur yang lama, Giana mengecek ponselnya terlebih dahulu, kalau-kalau ada pesan penting. Hembusan napas keluar dari mulutnya karena mengira ada pesan dari Regan. Sudah pukul 4 sore, sebentar lagi Regan akan menjemput dirinya. Giana turun dari pembaringan. Kedua telinganya mendengar suara orang berdebat. Giana keluar kamar, berjalan mengarah ke ruang keluarga. Dia berhenti di dekat pintu penghubung ruangan. Tidak ingin menguping, tapi hanya mendengarkan. Salah siapa mereka bicara keras-keras. Jadi Eyang menyuruhku datang hanya untuk membicarakan tentang rumah Eyang dan bantuan yang diberikan untuk membeli rumah. Suara Evan terdengar cukup kencang. Kamu kekanak-kanakan, Evan. Regan saat ini sedang membutuhkan sedikit bantuan. Dia tidak perlu diajari cara ini itu. Dia tahu balas budi. Dan, tentang rumah, dari mana kamu tahu? Tanya Adi. Aku sengaja bicara dengan Rima, sahut Lisna. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman.
Tapi menurut Evan dan Ella kita pilih kasih, sembur Adi. Evan, dulu ibumu dibantu Rita ketika bapakmu kehilangan pekerjaan. Rita melunasi utang KPR rumah. Kuliahmu aku yang biayai. Waktu itu bapakmu usahanya kena tipu. Begitulah keluarga, saling merangkul dan mengasihi. Sebenarnya aku tidak ingin mengungkit-ungkit yang lalu. Sabar, Pak, Lisna terdengar bersuara lagi. Giana bersandar pada dinding, supaya tidak diketahui keberadaannya. Lagi pula aku tidak membantu banyak, hanya menutupi kekurangan untuk membeli rumah, 100 jutaan. Kau puas, Evan? Adi menghela napas panjang. Aku nggak bermaksud mempengaruhi Ella, Eyang, Evan menukas. Ella sempat mengunggah story tentang pilih kasih, yang kemudian dihapus. Tetapi sempat dilihat Adi dan Regan. Daripada kamu dan Ella ribut, aku akan mentransfer kalian berdua. Aku yang salah, ujar Adi. Tidak lama kemudian, Rima datang menyusul, meminta maaf atas sikap kedua anaknya. Giana berjingkat pelan kembali ke kamar, menduga bahwa Regan agak ketus dan masam karena masalah tempat usaha juga rumah yang rencananya akan dibeli. Harta warisan memang agak sensitif, jadi Giana tidak ingin mendengar lebih banyak. 30 menit berlalu, Giana masih betah duduk di sisi tempat tidur, menahan haus dan lapar. Apa mereka sudah pergi? Giana berdiri, berjalan ke arah pintu. Bentar ya, Dek. Mama tengok dulu. Di depan pintu kamar, Giana mendapati sang suami yang berdiri dengan wajah datar. Mas. Kaget aku, Giana meringis. Ayo, pulang, ajak Regan, mengambil jaket dan tas Giana. Aku minum dulu ya, Mas. Haus, ucap Giana, berjalan cepat ke dapur. Dia sempat lihat ke kanan dan kiri. Evan dan ibunya sudah pergi. Di dapur tidak ada siapa-siapa. Giana mengambil segelas air putih, duduk di kursi terlebih dahulu, kemudian meneguk perlahan-lahan. Rasanya segar sekali. Regan, bisa bicara sebentar, terdengar suara Adi. Bentar, jawab Regan. Regan muncul di dapur, memberikan jaket dan tas Giana, lalu berkata pelan, tunggu bentar, aku perlu bicara dengan Eyang. Giana mengangguk. Kesempatan menunggu digunakan untuk menikmati makanan di dalam tudung saji. Mengambil kue lapis, Giana tidak langsung menggigit kue tersebut, tapi dilepas satu persatu baru kemudian dimakan. Pertengkaran keluarga tadi sepertinya membuat kondisi rumah berubah. Sayuran di dalam keranjang masih utuh. Rita dan Lisna tidak terlihat, entah di mana kedua perempuan itu. Sementara itu, Regan dan Adi bicara di bawah pohon nangka yang tumbuh di samping rumah. Regan, aku ingin kamu tetap di tempat usaha yang sekarang, kata Adi. Nggak bisa, Eyang. Aku nggak ingin berselisih paham dengan keluarga, tolak Regan. Kamu, kan, sudah mulai menyewa tiap bulan, desak Adi. Suatu hari, aku ingin kamu yang membeli rumahku itu. Walaupun aku sudah menyewa, Evan dan Bude Rima akan berprasangka buruk. Mereka nggak akan percaya aku bayar sewa, papar Regan. Abaikan saja, Regan. Setiap bulan aku akan memberikan bukti transfer dan isi rekening, kata Adi. Entahlah, Eyang, Regan menyugar rambutnya. Untuk tempat usaha akan aku pikirkan lagi. Tapi mengenai rumah, aku sudah memutuskan. Kami berdua akan tinggal di rumah kontrakan. Aku akan membeli rumah dengan hasil jerih payahku sendiri. Hal itu sudah aku bicarakan dengan Mama. Baiklah, sahut Adi. Aku harus pulang, Giana sudah menunggu, pamit Regan. Regan masuk ke dapur, melihat istrinya sedang minum air putih. Demi istrinya, dia kadang melupakan nalar sehingga mengiyakan begitu saja rencana Rita yang akan membelikan rumah. Dalam keributan yang terjadi, Regan ikut andil karena tidak berpikir jauh. Mau nginap? Tanya Regan. Enggak. Aku mau pulang, sahut Giana, segera berdiri.
Regan berjalan terlebih dahulu keluar rumah. Hari yang cukup melelahkan membuat kondisi hatinya berantakan. Nanti dia ingin bertanya pada Giana siapa Nurdin Syr. Ketika Giana membonceng, Regan menarik gaun sampai selutut. Aku pakai rok celana sebagai daleman, Mas, ujar Giana, memegang pinggang Regan. Regan mulai memacu kendaraan roda 2. Dia tidak menawari Giana mau makan apa atau mau mampir kemana. Giana yang membonceng di belakang memahami situasi yang sedang dihadapi Regan. Berusaha menjaga moodnya tetap baik, supaya tidak ada pertengkaran. Motor berhenti di lampu lalu lintas. Regan menyadari 3 lelaki di dalam mobil yang berhenti sejajar dengan motornya sedang membicarakan Giana. Karena jendela terbuka, dia bisa mendengar percakapan mereka, memuji kecantikan sang istri sekaligus body shaming. Tubuh Giana dibilang tipis dan kerempeng. Regan memukul jendela mobil. Sini turun. Mas, sabar, Giana yang juga mendengar fisiknya dihina mengacung jari tengah pada ketiga lelaki di dalam mobil. Regan menahan emosi. Dia terpaksa melajukan motornya karena lampu berubah hijau. Sampai di rumah, Regan masih kesal, tidak rela istrinya dihina. Udah, Mas. Mandi sana biar fresh. Aku udah terbiasa dikatain kurus, kurang gizi, penyakitan, hehehe itu dulu, kata Giana. Kamu tuh nggak kurus, Gi. Lebih tepatnya ramping, celetuk Regan, yang kemudian masuk ke kamar mandi. Regan mengguyur tubuhnya menggunakan gayung, walaupun tersedia shower. Dia mulai sudah terbiasa dengan hal-hal baru di sekelilingnya. Dulu dia bisa melakukan apa saja. Untung saja, Rita selalu mengingatkan tentang hal-hal yang kemungkinan akan terjadi. Satu hal yang Regan sesali adalah pernah menjalin hubungan bebas dengan 2 mantan kekasihnya. Bahkan nasihat Rita tidak mempan. Regan selesai mandi, dia agak terkejut melihat Giana yang sudah berdiri di depan pintu kamar mandi. Ada Pak Evan, Mas, bisik Giana. Melalui partisi yang membatasi antara ruang makan dan ruang tamu, Regan bisa melihat si sepupu melalui celah-celah kecil. Regan masuk ke dalam kamar terlebih dahulu, mengenakan kaos dan celana, menyisir rambut menggunakan jari jemari. Saat keluar kamar, Giana membawa nampan dengan 2 cangkir kopi. Sini, sekalian aku yang bawa, Regan mengambil alih nampan. Kamu masuk kamar, atau duduk-duduk di teras belakang. Sore, Gan, sapa Evan. Sore, Regan tidak bisa berpura-pura untuk ramah. Meletakkan nampan di meja tanpa mempersilahkan sang tamu untuk minum. Duduk di kursi kayu, tangan bersedekap, punggung bersandar, dan 1 kaki menyilang ke depan. Aku minta maaf, Evan menarik napas pelan. Sungguh. Aku telah dibutakan oleh cemburu juga kekecewaan. Aku nggak menyangka kamu, Regan menghentikan ucapannya. Semoga hubungan kita membaik seperti semula. Aku harap demikian. Aku sangat memalukan sekali, Evan tersenyum pahit. Cinta telah membutakan akal sehatnya. Kopinya boleh diminum. Silakan. Harusnya tadi aku campur sianida, canda Regan walaupun wajahnya serius. Evan terkekeh sendiri, mengambil cangkir di meja, menyeruput pelan-pelan. Dia menghabiskan kopinya dan segera berpamitan. Regan mengantar sampai ke teras. 2 menit berselang, dia masuk ke rumah. Walaupun mau bicara, Regan masih menyisakan ruang hampa. Saat ditanya, dia hanya menjawab sekenanya, membuat Giana makin emosi. Giana pikir, setelah Evan minta maaf, kondisi hati Regan membaik, ternyata tidak demikian. Biasanya Regan tidak mengerjakan pekerjaan di rumah, tapi malam itu sibuk mendesain, mengabaikan istrinya. Mas, besok mau dimasakin apa? Tanya Giana. Terserah kamu aja, Gi, jawab Regan. Oh, oke, Giana jadi serba salah, lalu memilih menyetel televisi, duduk selonjoran di karpet. Sesekali memperhatikan Regan yang fokus.
Mas, Giana menurunkan volume televisi. Masih kepikiran tentang masalah tadi? Enggak, jawab Regan. Lalu kenapa ketus sama aku? Aku, kan, nggak salah apa-apa, tanya Giana. Kamu itu sekarang, Regan mendonggak. Nurdin SYR itu siapa? Giana malah melongo tidak mengerti, lalu menjawab cepat, tukang sayur, Mang Nurdin namanya. Kenapa harus disingkat? Tanya Regan. Ya nggak ada apa-apa, sahut Giana mengedikkan kedua bahunya. Kenapa nggak diimbuhi Mang? Tanya Regan lagi. Iya, ini aku tambahin, Giana merengut, segera mengubah nama kontak, berdiri menunjukkan bukti. Puas. Regan sebenarnya malu karena telah salah kira. Mengapa tidak berpikiran ke arah sayur? Tukang sayur untuk apa dicemburui? Tapi tukang sayur zaman now banyak yang sukses dan ganteng. Terus mengapa manggil Mas? Tanya Regan. Mana ada aku manggil gitu? Balas Giana. Waktu pesan ikan asin diwa, ujar Regan. Ya, Tuhan, di mana-mana virus cemburu bisa membuat seseorang jadi pendek sumbu dan pikiran, termasuk Regan. Ini tipe, Giana mengembuskan napas berat. Dia pasti ganteng, celetuk Regan. Oh iya jelas, kayak perpaduan Lee Min Ho dan Brad Pitt waktu muda, sahut Giana. Giana masuk ke dalam kamar. Lebih baik tidur daripada ngurusin laki yang sedang cemburu. Tidak lama kemudian, Regan menyusul Giana, meminta maaf seraya memijat betis istrinya. Mas, jangan lupa pundak dan lengan, kata Giana memanfaatkan situasi. Iya, Mama sayang, sahut Regan. Keesokan harinya, seperti biasa Regan bangun terlebih dahulu. Bukan karena pekerjaan mendadak, karena sudah terbiasa. Dia menyempatkan membeli bubur sumsum dan candil di pasar pagi dadakan dekat perkantoran, tidak lupa membuatkan susu khusus untuk ibu hamil. Enak? Tanya Regan. Enak banget, apalagi kalau disuapin suami, ucap Giana. Bilang dari tadi kek, Regan mendekatkan kursi yang dia duduki, menyuapi istrinya yang sedang manja dan memanfaatkan kesempatan akibat kecemburuan frontal. Akan tetapi, sikap bodohnya bisa dijadikan pengalaman. Tidak boleh berburuk sangka. Kepala harus tetap dingin. Dede, Mama pagi ini terlihat seperti lampu neon. Terang banget, gurau Regan. Masak disamain dengan lampu. Mas ini nggak bisa puitis, Giana beranjak dari kursi. Mau kemana? Tanya Regan. Ambil pesanan di Mang Sayur, sahut Giana. Biar aku aja. Tukang sayurnya lewat entar. Cegah Regan, buru-buru berdiri. Enggak. Mangkal dekat rumah Bu RT. Kalau gitu sekalian kangkung ya, Mas. Aku masih pingin bubur Manado, kata Giana. Udah itu aja, tanya Regan. Bahan yang lain udah ada, kok, jawab Giana. Regan keluar rumah, hawa sejuk mulai hilang karena matahari mulai menguasai pagi. Dari kejauhan tampak pikap yang penuh dengan sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Pak Regan, pagi, sapa Bu RT yang sedang menyapu halaman. Pagi, Bu, balas Regan mengangguk sebagai tanda hormat. Regan berhenti tepat di dekat mobil pikap, mencari sosok si tukang sayur yang terlihat sedang melayani pembeli, membelakangi Regan. Mang, mau ambil pesanan bini, ucap Regan. Mang Nurdin membalikkan badannya, tersenyum ramah. Lelaki itu ternyata sudah tua. Wajahnya teduh sekali dan mengayomi, bukan tipe lelaki yang rese. Sementara Regan tersenyum kecil nan getir, terperangkap dalam jebakan istrinya. Awas kau, Gi, aku tutup akses ke tiak. Istrinya namanya siapa, Mas? Tanya Mang Nurdin. Giana, Pak, Regan mengembuskan napas pelan. Mang Nurdin, di usianya yang tidak muda lagi, masih menyisakan aura ketampanan di balik wajah keriput. Oh iya bentar, Mang Nurdin mengambil kantong plastik yang tersimpan di paling bawah. Bagiana itu seusia anak bungsu saya, katanya.
Regan menerima kantong plastik sembari berbasa-basi, "Anak berapa, Pak?" "4, Mas. 2 cucu," jelas Mang Nurdin ramah. Regan mengambil 1 ikat kangkung dan buah pisang, lalu membayar belanjaannya. "Wah, Pak Regan suami idaman. Mau belanja?" celetuk seorang ibu. "Iya, udah ganteng, perhatian pula," timpal ibu yang lain. Regan hanya tersenyum garing, mereka tidak tahu alasan sebenarnya kenapa dirinya mau belanja ke tukang sayur. Lelaki berkaus putih itu berjalan menyusuri jalan menuju rumah kontrakan. Dia membuka pintu pagar dengan cara didorong menggunakan kaki, begitupun saat menutupnya. Ish, papamu itu, Dek," cibir Giana yang menunggu di teras. "Jangan benci, nanti anak kita mirip aku," tukas Regan mengedipkan mata kanannya. "Lah, Mas, kan, donatur utama. Harus plek ketiplek. Kalau nggak nanti dicurigai." Giana mengerutkan hidungnya, meraih kangkung dan kantong plastik. "Aku mau masak dulu." Regan melangkah masuk ke rumah, meletakkan pisang susu di meja makan, lalu duduk di teras belakang. Semenjak istrinya hamil, dia berusaha berhenti merokok, kadang sesekali di tempat kerja. Giana duduk di sebelah Regan. "Mas, kalau kamu butuh uang, aku masih ada simpanan. Sekitar 90 juta, ucapnya. "Nggak perlu, Gi. Buat jaga-jaga untuk kelahiran Dedek," sahut Regan. "Aku gunakan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya kuliah, bayar kontrakan 2 tahun, beli motor baru." "Kamu kok malah laporan gitu?" Regan merangkul pundak Giana. "Suatu hari nanti tabunganmu akan bertambah. 900 juta. Amin." Giana bersandar di pundak Regan. "Katanya mau masak. Malah gelendot," sindir Regan. "Mendadak males," jawab Giana. "Hadeh," Regan menggelengkan kepala. Mumpung suami ada di rumah, dikekepin, Giana tertawa seraya mendekap erat pinggang Regan. "Aku yang masak, beritahu caranya," ucap Regan keluar dari dekapan istrinya. Dia paham sinyal mendadak males yang artinya minta tolong dimasakkan. Giana nyengir lucu, berjalan di belakang Regan. Perempuan yang mengenakan dress longgar merah hati itu duduk di kursi meja makan, memberikan instruksi tahap demi tahap. "Jagungnya dipipil?" tanya Regan. "Enggak, Mas." Kelamaan, Giana terpaksa memberikan contoh. Giana kembali duduk, memperhatikan Regan yang sedang memasak. Menghela napas berat, kenapa bokong suaminya terlihat seksi? Mengapa pula punggung itu seolah punya tangan yang melambai-lambai, minta dipeluk? Sudah berapa lama tidak berhubungan? Tentu saja lebih dari 2 bulan. Pikiran mesum Giana teralihkan karena suara bel pintu. Dengan malas, dia menggerakkan kakinya ke pintu. "Pak Tejo," seru Giana. "Bu Giana ini, panggil Pak segala. Panggil nama saja," gerutu Tejo yang terlihat muram. "Pasti patah hati. Ada perlu sama Mas Regan?" tanya Giana. Tejo mengangguk tidak semangat. "Ayo, masuk. Suamiku sedang masak. Duduk di dapur aja. Sekalian sarapan dan ngopi." Giana menggiring Tejo ke arah dapur. Tejo mengatakan, "Nggak selera sarapan, Bu Giana. Kopi boleh." "Ah, baiklah," sahut Giana pendek. Regan yang sedang mengaduk-aduk bubur menoleh ke arah Tejo yang manyun. "Ada apa?" tanyanya. Tejo menjelaskan baru saja mengantar Dari ke terminal. Mereka putus karena Dari cari lelaki yang punya pekerjaan tetap. "Lah, bukannya kamu udah bekerja tetap?" Giana menaruh cangkir kopi di meja. "Itu hanya alasan saja, Jo. Apa benar dulu Pak Regan dan Bu Giana ada masalah dengan Dari?" "Ingin tahu aja," tanya Tejo. "Dari itu nggak bisa dipercaya, ular berkepala 5. Menusuk teman dari belakang, ungkap Giana yang kemudian menceritakan secara detail. Tejo hanya manggut-manggut. "Kami bukannya ingin mempengaruhi, Jo. Hanya saja, menikah itu untuk seumur hidup," tukas Regan,
yang kemudian merasa agak aneh. Bagaimana dirinya dulu menikahi Giana? Cek, ironi sekali. Sekarang sok-sokan menasihati orang tentang pernikahan. Regan kembali fokus ke bubur di dalam panci. Aku kenali sama teman aku. Mau? Tawar Giana. Gi, orang lagi patah hati kok disodori cewek lain. Ujar Regan, mematikan kompor. Biar sembuh dulu tuh patah hatinya. Ya, siapa tahu bisa langsung sembuh, kata Giana. Tapi kalau karakternya kayak gitu susah berubah, ucap Tejo. Daripada mumet, mending lupakan. Tejo merasa mendapatkan setitik pencerahan. Akhirnya karena belum sempat sarapan, Tejo minta sarapan. Tejo, Regan tersenyum tipis. Hari berlalu bagai detik-detik jarum jam. Minggu demi minggu terlampaui. Usia kandungan Giana genap 4 bulan. Kehidupan yang mengikuti pun berjalan tanpa kendala. Regan dan Giana sempat menjadi saksi kasus Johan beserta Rosalind. Kedua manusia laknat itu dihukum sesuai perbuatan jahat yang mereka lakukan. Akma, menurut Charlie, sempat terkena depresi, dan sekarang kondisinya mulai membaik. Regan tidak peduli, tapi Rita yang rutin bertanya pada Charlie, sehingga selalu mendapatkan informasi mengenai kondisi Akma. Hati Akma masih sehitam jelaga dan beku seperti es. Mungkin, dia akan membawa kebenciannya ke liang lahat. Kediaman keluarga Adi ramai dengan beberapa ibu-ibu yang membantu menata makanan di piring-piring, menyusun besek-besek dan kotak snack, dan ada yang membuat minuman teh hangat. Giana mengenakan celana hitam lebar khusus ibu hamil yang dipadankan dengan tunik merah muda selutut. Dia hanya bisa duduk karena tidak diizinkan membantu. Sesuai rencana Lisna, acara syukuran 4 bulanan diadakan di rumahnya. Regan, yang tidak ingin merepotkan, mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan. Tamu yang datang kebanyakan teman-teman Lisna dan Adi. Tetangga Giana yang diundang tampak berdatangan. Giana mengelus-elus perutnya yang mulai membulat dan menonjol, walaupun belum kentara kalau dia mengenakan pakaian longgar. Hei, Giana, sapa Ella, yang mengenakan legging hitam dipadankan dengan blus panjang sebetis dan longgar. Dia tersenyum lebar, dan mencium pipi kanan dan kiri Giana. Sore, Mbak Ella. Aku suka gaya rambutnya. Terlihat cantik sekali, komentar Giana, menyoal rambut Ella yang pendek dan ikal. Aku juga pingin potong rambut. Potong rambut aja, kata Ella. Nggak dibolehkan sama pawangku, adu Giana. Merajuk aja, Gia. Regan pasti luluh, bisik Ella, sementara kakinya menginjak jempol Giana. Biar ketularan. Mitos itu, celetuk Regan yang muncul di belakang Ella. Nggak ada salahnya dicoba, Regan, tukas Ella. Aku pingin hamil juga. Ya, bikin tiap hari, dong, goda Regan. Oh itu pasti, Ella tergelak. Giana berdiri dan menjauh karena ada telepon dari Maena. Giana berhenti di teras belakang, area yang sepi. Halo, Mbak Mae, sapa Giana. Giana, ibu di sini juga bikin syukuran kecil-kecilan, suara Maena terdengar antusias. Halo, Giana, gantian Wening yang bicara. Halo juga, Bu. Makasih udah perhatian sama Dedek, jawab Giana. Nanti ibu datang kalau udah mendekati waktu lahiran ya, kata Wening. Iya, Bu, sahut Giana. Cewek atau cowok? Tanya Wening. Belum tahu, Bu, jawab Giana. Yang terpenting kamu sehat juga dedek bayinya, ujar Wening. Giana. Rita memanggil. Acara mau dimulai, nak. Giana mengangguk, lalu mengakhiri obrolan di ponsel. Perempuan hamil itu berjalan cepat memasuki ruangan yang lapang, karena kursi dan sofa diganti tikar tebal. Dia duduk di antara Lisna dan Rita. Acara syukuran berlangsung lancar, tamu-tamu satu persatu berpamitan, mereka diberikan besek berisi lauk pauk dan kotak snack. Hanya tinggal keluarga inti. Giana dan Ella mengumpulkan piring-piring yang kosong.
Rita mencuci sendiri gelas-gelas di wastafel. "Minggir, Gi!" teriak Regan yang kebagian menggulung tikar. "Iya, bentar." Giana mengambil piring yang tergeletak di sudut ruangan. Regan juga yang mengembalikan kursi-kursi dan sofa, dibantu Tejo. Sedangkan Faruk membantu Adi mengantar besek ke tetangga terdekat yang tidak bisa datang. "Gia, ini besek untuk tetangga sekitar rumahmu yang nggak bisa datang ya." Lisna menunjuk besek-besek yang berjumlah 5, sesuai permintaan Giana. "Oke, Eyang." Giana duduk di kursi, meluruskan kedua kakinya. Saat matanya beradu pandang dengan Regan, dia memberikan kode mau pulang. "Bentar," Regan berucap sangat pelan. Giana menggunakan potongan kardus air mineral gelasan untuk mengipasi tubuhnya yang terasa gerah, padahal ada pendingin ruangan. "Mungkin suhunya kurang rendah. Jadi pulang nggak?" tanya Regan yang baru saja selesai mengangkut besek-besek syukuran ke pickup. "Jadi, udah ngantuk nih." Giana perlahan berdiri, berpamitan pada keluarga Regan terlebih dahulu. Regan menyetir mobil pickup dengan kecepatan sedang, sesekali melirik Giana yang terkantuk-kantuk. Giana tidak mengalami perubahan berat badan yang drastis, hanya terlihat lebih berisi. "Gi, udah sampai," ujar Regan. "Oh, iya, harus mengantar besek syukuran," jawab Giana. "Biar aku aja," kata Regan. "Memang Mas tahu." Giana melepas sabuk pengaman. "Aku memperhatikan siapa saja tetangga terdekat yang kamu kenal." "Hanya samping rumah, depan rumah," jelas Regan. "Bukan gitu, Mas," balas Giana. Karena hanya berjumlah 5, Giana memutuskan ikut mengantar. Di rumah terakhir, beberapa kali menekan bel tidak kunjung keluar sang empunya rumah. "Mungkin Bu Okti sedang pergi," ucap Giana. Regan mencoba mengetuk pintu untuk terakhir kalinya. Tidak ada yang keluar. "Ayo pulang." Giana dan Regan berjalan bersisian kembali ke rumah. Giana sebenarnya ingin minta gendong di belakang, tapi tidak mungkin karena perutnya yang membesar. 5 bulan lagi, jadi bertiga, ucap Regan tersenyum. Dan 5 tahun lagi jadi berempat. Kayak pemilihan presiden saja, timpal Giana, menyikut lengan suaminya. Regan membelai rambut Giana. "Tapi balik lagi ke kamu, karena kamu yang hamil dan melahirkan, aku nggak maksa." Giana tidak menyahut, hanya tersenyum, membayangkan 2 anak yang lucu-lucu. "Mas, sepertinya kamu udah lama nggak nengok Mbak Sarah," ucap Giana. "Sebelum aku ke kota ini, aku sudah nyekar ke makamnya, Gi," sahut Regan, membukakan pintu rumah untuk istrinya. Giana tersenyum lega, karena bukan hanya Sarah yang dimakamkan, tetapi ada si bayi kecil yang masih di dalam rahim. Regan berencana pulang lebih cepat, karena berjanji akan mengajak Giana jalan-jalan. Di usia kandungannya yang sekarang, Giana dalam kondisi sehat. Janin di rahim pun kuat dan sehat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tapi tetap perlu waspada serta hati-hati. Rita mendatangi tempat produksi sekaligus kantor kecil milik anaknya. Dia mampir ingin melihat-lihat. "Mama dari mana?" tanya Regan. "Main dan arisan," Rita tertawa jenaka. "Mama mulai ikut komunitas ibu-ibu yang peduli sekitar, Gan. Entah dari mana mereka tahu nomor ponsel Mama." Rita, walaupun tidak seglamor dulu dan kemana-mana ada mobil juga sopir, auranya sebagai orang kaya masih terlihat. Dan, dia masih disegani. "Pagi tadi, Charlie memberitahu kalau kakekmu beberapa hari belakangan mengeluhkan pusing," ujar Rita. "Pak Akma bukan kakekku, Mama," sela Regan yang mulai berkemas. "Aku mau pulang." Rita menghela napas panjang. Perasaan Mama agak nggak enak akhir-akhir ini mengenai kakek, maksud Mama Pak Akma, ungkap Rita. "Namanya juga perasaan, Ma," timpal Regan. "Mama kesini naik apa?" "Mama mengendarai mobil milik Eyang," jawab Rita. Rita berjalan keluar terlebih dahulu, disusul Regan yang mencangklong tas ransel laptop.
Keduanya berpisah, mengendarai kendaraan masing-masing. Sampai di rumah, Regan tidak melihat batang hidung istrinya. Dia khawatir terjadi sesuatu, apalagi ponsel Gianna tergeletak di sofa. Lalu terdengar langkah kaki, Regan menoleh ke belakang. Tampak Gianna masuk ke dalam rumah membawa kantong plastik berisi brownies kukus dan puding buah. "Kamu dari mana?" "Bu Okti nggak mau menerima ini, Mas. Maksudku sebagai ganti besek semalam. Dia mencak-mencak kalau aku pilih-pilih. Dia bilang semalam ada di rumah," gerutu Gianna. "Cek, pasti sebentar lagi aku jadi bahan gosip." Regan menutup pintu terlebih dahulu, supaya omelan sang istri tidak terdengar. "Maaf, aku ngomel padahal Mas baru pulang." Gianna menjatuhkan tubuhnya di sofa. "Jadi jalan-jalan enggak?" Regan mencium kening istrinya yang berkeringat. Jadi, wajah Gianna masih cemberut. "Mau beli daleman, yang lama udah mulai sesak. Aku mandi dulu. Mengenai Bu Okti, biarkan saja. Orang seperti dia nggak perlu diladeni," ujar Regan. "Iya. Ini udah disabar-sabarin," tukas Gianna. Gianna masuk ke kamar, memilih-milih baju di lemari. Ternyata bukan hanya bra dan celana dalam, dia juga membutuhkan pakaian ibu hamil lebih banyak. Dia mengenakan dress selutut warna biru yang masih muat, lalu duduk di sisi tempat tidur, membalas pesan dari Tere. Teman lamanya itu sekarang bekerja di toko kue. Wangi sabun dan sampo menguar saat Regan memasuki kamar. Lelaki itu hanya melilitkan handuk hitam di pinggang. Gianna memperhatikan tubuh suaminya. Hanya melihat punggung, lengan, dan kaki yang masih agak basah membuat dirinya melayang tinggi. Hormon menyebabkan Gianna sangat bernafsu, apalagi sudah lama sekali tidak berhubungan. Menurut dokter pun sudah aman. Menunggu suaminya mengeksekusi, tapi Regan masih adem ayem saja. Regan membalikkan badan dan bertanya, "Gi, kaos biru navy kok nggak ada?" "Mas nggak kepengen?" tanya Gianna. Regan mengernyit. "Maksudnya?" Gianna menggaruk kepalanya. Lelaki tidak akan mengerti kode. Akhirnya Gianna berdiri, menarik lengan suaminya ke tempat tidur. "Ada apa ini, Gi? Kok aku disuruh tiduran, rambutku basah?" Lelaki itu tertawa karena Gianna duduk di perutnya. Dress yang tersingkap memperlihatkan paha yang mulus. Mulai paham keinginan Gianna. "Mas nggak kepengen nengok dedek?" ulang Gianna, jari jemarinya melepas kancing dress. "Aku nunggu kamu siap, Gi," sahut Regan mengusap paha Gianna. "Harusnya tanya dong, aku nungguin dari seminggu yang lalu sepulang dari kontrol." Gianna mendecakkan lidahnya. "Lupa," jawab Regan. Gianna mencubit gemas dada Regan, lalu aksi membuka baju berhenti. "Jangan-jangan Mas udah nggak tertarik ya?" "Siapa bilang?" Posisi Regan sekarang duduk, Gianna berada di atas pangkuannya. Regan mulai terpancing melihat pundak dan belahan dada yang menyembul. "Kalau buka baju jangan setengah-setengah, Gi. Bantuin dong, Mas." Gianna tertawa kecil. Momen itu berubah menjadi keintiman yang hangat antara mereka, penuh kasih sayang dan kelembutan, menghidupkan kembali kedekatan yang sempat terhenti karena kesibukan dan kehamilan Gianna.